Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Alang beserta jajaran pimpinan, yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran pengasuh MSAA, yang saya hormati, yang sama-sama kita taati Ummah Bunyai Ismatuddiniyah yang saat ini masih dalam perjalanan, yang saya hormati Murabbiyah Mabna BTQ dan GTA Ustadzah Sabilah Lutfiyah SAG, yang saya hormati para gawagis tadi. Kalau mufradnya itu gus, jamaknya, jamak taksirnya itu, kalau wazannya mafa'il berarti gawagis, karena wazan mafa'ul itu tidak ada. Jadi nawaning dengan gawagis, walaupun mufradnya adalah gus. Kalau agus, agagis. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini di waktu senja kita bisa bermuajah untuk melaksanakan salah satu acara rutinan kita di setiap momen akhir masa khidmah, yaitu muwada'ah. Mudah-mudahan acara muwada'ah ini sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Kalau di antara teman-teman ini ada yang tidak lagi tinggal di BTQ dan BGTA, mudah-mudahan perpisahan tempat ini adalah tafarruqan maksumah mubarakah, yaitu perpisahan yang terjaga sekaligus perpisahan yang tetap membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini agak mode serius karena saya berada di atas awan. Saya jadi ingat dulu ketika saya masih agak kecil, kalau sekarang sudah agak besar, tapi belum besar, karena kalau besar nanti jadinya guru besar. Itu dulu ada penyanyi namanya Katon Bagaskara, nggak tahu sampai menangnya atau tidak. Sekarang sudah sepuh beliau. Itu merilis lagu tentang, judulnya itu adalah Negeri di Atas Awan. Nah, saya jadi ingat lagu itu karena situasinya sangat mendukung sekali. Cuman yang saya heran, ini waktu senja tapi awan masih luar biasa ya, cuaca berawan. Teman-teman yang saya hormati, para murabbiyah BTQ GTA yang saya hormati, Ustadzah Nabila, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya mewakili Pusat Ma'had Al-Jami'ah ini menyampaikan beribu-ribu terima kasih pada teman-teman BTQ GTA yang mendampingi. Kalau di Ma'had ini sudah telaten mendampingi adik-adik mahasantri yang ada di kelas Iqdad atau kelas bengkel. Dan atas nama Hay'ah Tahfidz Al-Quran, kami juga mengucapkan terima kasih karena sebagian di antara panjenengan ada yang meluangkan waktu juga sebagai mustami' dan mustami'ah di malam hari. Kami dari Ma'had dan dari HTQ tidak bisa memberikan balasan apa-apa kecuali hanya untayan doa. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan, khidmah panjenengan ini
betul-betul bisa membuka pintu keberkahan di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat ada satu, ini cerita dulu ya. Jadi dulu ada tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu termasuk minat tabi'in, termasuk beliau at-tabi'i al-jalil, at-tabi' al-jalil. Jadi termasuk tabi'in yang senior. Karena Imam Hasan Al-Basri itu lahir pada tahun 21 Hijriah, yaitu 2 tahun terakhir ketika kepemimpinan Amirul Mukminin Khalifah yang kedua, yaitu Umar ibnul Khattab. Karena Umar ibnul Khattab itu beliau menjadi khalifah selama 10 tahun sampai tahun 23 Hijriah. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini, beliau itu adalah lahir dari bapak dan ibu itu yang asalnya adalah budak yang kemudian dibebaskan. Jadi dalam riwayat itu dikisahkan ayahnya dan ibunya itu asalnya budak Bani Asad, kemudian dijual. Kemudian ayahnya itu menjadi budaknya Zaid ibnu Thabit. Sementara ibundanya sebelum dibebaskan itu adalah budak dari Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika ibunya Hasan Al-Basri ini diperintahkan untuk melaksanakan satu tugas, dia lupa kalau punya anak kecil. Sampai akhirnya dikisahkan dia disusui oleh Ummu Salamah itu. Ini dalam riwayat dikatakan begitu dalam sejarah. Lalu kemudian Hasan Al-Basri ini, kalau kalian belajar thariqah ya, ternyata thariqah yang ada itu sanadnya itu sambung kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu atasnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika Imam Hasan Al-Basri ini mau wafat, meninggal, beliau ini, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau itu ngumpul di sekitar beliau, lalu minta nasihat. Nasihat beliau itu ada 3. Yang pertama kata beliau, terhadap hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, maka jadilah orang yang paling cepat dalam menjauhinya. Ini nasihat yang pertama. Lalu nasihat yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri adalah urusan-urusan atau hal-hal yang ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah, maka jadilah sebagai orang yang paling banyak mengerjakannya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pesan beliau, manusia itu hanya ada 2 pilihan. Ada langkah dalam kebaikan, yang satu langkah dalam keburukan. Maka selalulah meneliti dan melihat dari mana dan kemana sampai itu akan pergi. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Nasihat ini itu kelihatannya memang sepele, kayak telu. Cuman itu kalau dijabarkan tuh luas sekali. Apalagi di poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu kan beliau mengatakan langkahnya manusia itu ada 2. Kebaikan yang nanti membawa manfaat, mengantarkan kepada pahala, atau keburukan. Kalau keburukan berarti mengantarkan pada dosa, memunculkan madharah. Maka kita ini kalau melakukan sesuatu, pikirkanlah 2 hal ini. Ya. Usia-usia panjenengan ini kan usia-usia yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Jadi usia peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, termasuk pencarian jati diri, termasuk
pencarian pendamping hidup. Kan begitu. Ini masa-masa yang rawan sesungguhnya. Maka tidak ada lain, kita ini harus selalu meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena kadang-kadang itu koyok-koyok zahirnya itu memang umpama sudah usia sekian, sudah lulus, sudah siap untuk menikah. Tapi di situ ternyata ada jebakan-jebakan jaring-jaring setan, lo kan begitu. Nah ini harus ekstra hati-hati. Ya, kadang itu ada anak tidak kelihatan, gitu, kelihatannya baik, begitu. Itu turun yang ngerungokno, kan begitu. Tapi ternyata di balik itu chatnya itu, isi HP-nya itu tidak karu-karuan. Tidak di sini, di tempat lain. Makanya kalau kalian berada di BTQ dan GTA, jadikanlah BTQ dan GTA itu sebagai benteng diri kita. Jangan sampai abaikan. Diabaikan itu begini, saya tidak mau tahu pokoknya, saya mau goncengan, saya mau pacaran, terserah saya. Ini berarti sampai tidak menghargai sebuah institusi BTQ dan GTA. BTQ GTA itu jadikanlah institusi yang bisa membentengi kalian, sehingga kalian kalau mau berbuat yang aneh-aneh itu mikir, aku ini santri tahfidz GTA BTQ. Bukan hanya takut ketahuan murabiahnya, bukan hanya takut ketahuan sama pengasuhnya, bukan. Bukan hanya takut khawatir ketahuan ummah, bukan. Tapi penjagaan itu harus muncul dari kesadaran yang ada dalam diri kalian. Ini penting sekali, apalagi nanti bagi teman-teman yang sudah semester akhir, yang kurang 1 tahun lagi di BTQ. Ini kadang-kadang kurang 1 tahun, alah aku kurang dulu, kadang-kadang begitu. Ada yang kemudian ngeremehkan dan seterusnya. Ini tolong mari kita rawat dengan baik. Karena kita itu menjalani hidup itu memang harus hati-hati. Itulah yang kata Umar Ibnul Khattab itu. Jadi takwa itu digambarkan seperti orang yang berjalan di atas sebuah tempat, yang tempat itu adalah penuh duri. Mesti orang hati-hati, tidak sembarangan. Kan begitu. Nah inilah yang harus kita upgrade. Ketakwaan kita harus kita upgrade. Nah, termasuk ketika ini ada cerita lagi, Imam Hasan Al-Basri itu pernah di majelis beliau itu. Beliau itu punya majelis di Basrah, walaupun beliau lahir di Madinah, tapi memang orang tuanya asli Irak, kan budak tadi itu. Terus dibawa ke Madinah, beliau lahir di Madinah, bertemu dengan banyak para sahabat karena beliau umurnya 88 tahun, wafat tahun 110 Hijriah. Jadi beliau berguru kepada banyak para sahabat. Lalu beliau kembali ke Basrah, lalu di Basrah itu beliau punya majelis di masjid kota Al-Basrah itu. Makanya dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri, itu dinisbatkan pada kota Basrah. Suatu ketika beliau ngaji di majelisnya, ya. Lalu tanya, ada muridnya yang tanya ke beliau, ya Syekh, amu'minun anta? Wahai Syekh Hasan Al-Basri, apakah panjenengan ini mukmin? Coba bayangkan, umpama ya saya ngaji, tiba-tiba sampai ada yang tanya, Ustaz mau tanya apa? Jenengan mukmin, loh. Kira-kira ya apa, tersinggung tangga ya. Tapi ternyata Imam Hasan Al-Basri itu orangnya sangat bijaksana sekali. Ketika mendapat pertanyaan itu, beliau tertunduk. Muridnya ini tanya lagi, ya Syekh, amu'minun anta? Panjenengan mukmin betul. Sampai salah sama rot, sampai yang ketiga beliau baru menjawab. Kata beliau begini, kalau yang engkau tanyakan adalah aku beriman kepada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi, maka saya adalah mukmin. Berarti rukun iman. Ini adalah level keimanan yang mendasar. Paling tidak rukun iman itu diimani. Lalu Imam Hasan Al-Basri begini, tapi kalau yang engkau tanyakan adalah aku beriman sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, saya tidak bisa jawab apa saya ini mukmin atau belum. Yang disebutkan dilabeli dengan ulaika humul mu'minuna haqqan. Cirinya apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertama itu
Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah. Dzukira itu menggunakan mabniyun lil majhul, ini majhul, fa'ilnya tidak disebut, tapi di situ ada naibul fa'il, sehingga yang menyebut itu bisa siapa saja. Ya, ini foto-foto bidadari sudah jatuh dari kayangan satu persatu. Lalu kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebut Allah atau sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, itu wajilat qulubuhum, hati mereka getar. Getaran itu akan kembali kepada bagaimana kualitas keimanan seseorang. Ono uang diingatkan sedikit, melakukan kesalahan sedikit, melakukan kemaksiatan sedikit, langsung dia bersedih. Itu berarti keimanannya bagus. Ada orang itu melakukan kemaksiatan, diingatkan gak krosok belas. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, kan begitu. Karena Quran yang kita baca ini, memang Quran itu ada dampaknya, tapi Quran itu nanti kalau kita kaitkan di surah Maryam itu, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Maka Quran itu hafal iya, lancar iya, tapi jangan lupa bagaimana memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan. Ini yang paling penting. Kalau sampean buka TikTok, ini kasuistik ya. Kasuistik itu tidak semuanya begitu, tapi harus kita waspadai. Kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah. Di TikTok itu pernah rame, entah berapa tahun yang lalu, saya lupa. Ada mahasiswa berprestasi, ngajinya enak, lulusan dari salah satu kampus di Jogja, hafal Quran 30 juz, lancar, lalu mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia ini dilaporkan, dia ini sudah melakukan pelecehan terhadap tidak kurang dari 30 perempuan. Hati-hati. Makanya sampean kalau ono arek ngajinya enak kok disini, jangan langsung terbuai. Loh enggak, ini bukan sultan, enggak, tapi waspada. Jangan gampang takjub dengan orang yang ngajinya enak. Takjublah ketika ada orang yang betul-betul isi kandungan Al-Quran itu diamalkan. Ini yang berat ini. Ini kasus oknum, ya tidak semuanya begitu. Saya tidak tahu, itu mungkin yang disebutkan oleh Rasulullah. Nanti datang pada suatu zaman ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak masuk ke dalam dadanya. Dia hanya sampai di kerongkongannya. Itu yang dulu di hadis itu diceritakan seperti Dzulkhuwaisirah. Nah ini jangan sampai, karena Al-Quran sudah jelas dalam surah Fatir itu, Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Jadi sudah dipilih, tapi dipilih itu kemudian ada yang tidak mau, ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairati biidznillah. Nah yang kita harapkan ini sabiqum bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kan gitu. Kembali ke ayat tadi. Jadi getaran itu ketika diingatkan, ketika disebut Allah, siapapun yang nyebut, apalagi diri kita yang menyebut Allah, 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 sambil zikir, kemudian merasuk betul, kok kita ini zikir gak ono rasane, ini berarti ada sesuatu dalam diri kita. Ini gak hanya untuk sampean, tapi koreksi juga untuk saya. Berarti harus apa? Inilah nanti yang harus kita lakukan. Ya apa cara ngresiki awak iki. Karena getaran itu akan sesuai dengan kapasitas yang ada di dalamnya. Kualitasnya seperti apa, itu getarannya akan seimbang. Ya. Sampai kepada makhluk saja, kepada makhluk ini, mau sampai ada rasa yang berbeda dengan makhluk yang lain, kepada lawan jenis. Itu ketika disebut nama saja, itu ketika mendengar itu rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kan begitu. Bahkan terkadang sampai mau nyebut itu berat sekali nyebut namanya. Ada, enggak tahu namanya, enggak bisa nyebut.
hanya begini saja cerita ke temannya, aku udah ketemu sopo, ketemu pokoknya lah gitu. Nah, ini idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lagi-lagi di situ tuliyat itu menggunakan mabni majhul. Siapa yang membacakan? Dibacakan oleh siapa? Siapapun, baik dibaca oleh diri sendiri atau dibaca orang lain. Jadi kalau menggunakan mabni majhul itu sifatnya lebih umum. Termasuk wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu apa tadi ayatnya? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi sampai diam tak dengarkan, itu diharapkan bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah kalau di ayat ini, kalau mau menjadi mukminuna haqqan, ulaika humul mukminuna haqqan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sudahkah bacaan Quran itu menambah kita ini semakin hari semakin baik dalam kualitas ibadah kita, dalam segala hal, termasuk bagaimana kita baik dengan orang lain, bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi sosial ketika kita berada di sebuah komunitas. Itu juga bagian dari bertambahnya iman. Jadi orang yang zadatum imana itu jangan hanya dipahami kualitas ibadah mahdhah, oke, itu harus meningkat. Tapi ibadah-ibadah sosial itu juga harus ada peningkatan. Kalau ada orang, mohon maaf, tinggal di satu komunitas, kok wayahe piket gak mau piket, alasan, saya masih ngaji, masih alasan, singitan, pura-pura ngaji, pura-pura. Pas wayahe piket, ini juga tidak soleh secara sosial. Kan begitu. Makanya hidup di komunitas sosial itu nek wayahe piket ya piket. Kan begitu, nek wayahe masak ya masak. Ya, wayahe resik-resik ya roan kan begitu. Ini. Itu zadatul imana. Kadang-kadang tuh ada, bukan di sini tapi di tempat lain. Itu gaya berkedok dengan kesergepannya. Pas wayahe piket tuh wayahe itu boros mempeng, padahal gak wayahe piket tuh gak ngaji. Wong itu kok. Ya, itu tempat lain ada yang begitu. Kembali ke ayat tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apalagi ayat ini menggunakan talayat tuliyat, tilawah. Dulu pernah kita sampaikan ketika ngaji Fathul Manan fi Fadhailil Quran itu. Kalau talayat itu kan levelnya lebih tinggi dari qara ayat qara. Qara ayat qara Quran itu maknanya adalah bacaan yang sempurna karena ada tambahan alif nun, sighah mubalaghah. Sama dengan kurban itu kedekatan yang sempurna. Maka kalau kemarin Idul Kurban itu orang menunaikan kurban, ya, mengorbankan hewan, berangkat dari ketakwaan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maka di situ diharapkan ada kedekatan yang sempurna. Nah, qara'a itu membaca, tala itu membaca. Cuman bedanya kalau tala levelnya lebih tinggi. Sehingga kalau tala itu membaca tidak hanya dibaca, tapi diamalkan isi kandungannya. Makanya ayatnya menggunakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang itu akan bertambah keimanannya. Keimanan itu kalau yang sifatnya adalah modal, apa yang disebut dengan aslul iman, itu tidak lagi bisa berkurang, tapi mentok. Tapi ini bisa bertambah. Kata para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya ketaatan itu tuliyat alaihim ayatuhu tadi itu dibaca dan diamalkan isi kandungannya, maka ini nanti akan menambah kualitas keimanan kita dengan ketakwaan yang kita lakukan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu ciri yang ketiga adalah mereka ini kepada Tuhan mereka itu senantiasa bertawakul, tawakal. Ya, tawakal itu berserah diri, tetapi setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang secara sunnatullah itu memang harus dilakukan. Terus lagi dilanjutkan, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti ini ada pertama kesalehan pribadi oke, tapi juga ada kesalehan sosial, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ulaika humul mu'minuna haqqo. Barulah di situ disebutkan mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, ketika mendapat pertanyaan itu, Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan begini, saya tidak bisa memastikan apakah diri saya mukminuna haqqo atau tidak. Ini sebuah ketawaduan dari seorang Imam Hasan Al-Basri. Maka dari itu, terakhir sebagai penutup apa yang saya sampaikan, coba sampai renungkan dalam surah Maryam itu. Allah berfirman, ini sudah waktunya sudah mau habis ini. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Khudh itu maknanya ambillah, tapi diambil itu dengan keseriusan, dengan kekuatan. Khudhil kitaba biquwwah artinya apa? Kalau kita kontekstualisasikan dalam konteks kita, khudhil kitaba itu pertama bagaimana lafadznya, karena kita sudah kadung nyemplung di situ. Lalu bagaimana memahami isi kandungannya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk menjalankan dan mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Wa atainahul hukma sabiyya. Kalau Nabi Yahya itu memang sejak bayi, sejak kecil kemudian sudah diangkat jadi nabi. Makanya Allah menyatakan wa atainahul hukma sabiyya. Ketika masih bayi itu kami sudah menganugerahkan kepada dia hikmah. Al-hukmah, ada yang menafsirkan di situ hukum, ada yang menafsirkan di situ hikmah, karena akar katanya sesungguhnya sama. Ya, hikmah itu di balik hukum itu ada hikmah, di balik pelajaran ada hikmah, di balik ilmu itu puncaknya adalah hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kan begitu, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa atainahul hukma sabiyya. Jadi pertama yang harus kita garis bawahi, sampai yang masih di BTQ maka seriuslah, biquwwah. Kalau yang sudah tidak di BTQ, mau pindah pondok atau harus pulang, maka tetap khudhil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Lalu yang berikutnya apa? Wa hananan min ladunna wa zakah. Hanana itu adalah terkait dengan kasih sayang. Nabi Yahya itu dianugerahi oleh Allah kasih sayang yang sehingga ke orang lain juga kasih sayangnya itu terpancar. Maka kasih sayang di sini universal. Jangan dipahami hanya kepada satu orang lawan jenis lagi. Saya kasih sayang, bukan, itu terlalu sempit. Jadi bagaimana kita menghormati yang lebih tua, bagaimana kita juga menyayangi yang lebih muda dibanding kita. Sehingga di sini ada harmonisasi, ada harmoni yang baik yang terjalin secara baik. Wahana min ladunna wa zakah. La zakah ini, zakah itu terkait dengan menyucikan diri. Makanya kalau orang itu mau membersihkan diri dengan cara mengevaluasi lalu mana yang kurang baik, terus dilakukan tazkiyatun nafas, maka inilah nanti yang bisa mengantarkan ke alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum tadi itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Wa kana taqiyya. Yahya itu adalah pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah orang yang punya prestasi ruhani yang luar biasa. Makanya atqakum itu prestasi ruhaninya itu banyak. Kalau iman itu potensinya, takwa itu prestasinya. Sama yang dulu di Ma'had sudah belajar ketika semester 1 dan 2 sudah belajar qomi utuya. Itulah prestasi-prestasi takwa itu ya itu. Itu diasah terus. Nah, kalau sudah itu dilakukan, maka wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau di ayat ini wassalamun alaihi itu Allah yang dawuh. Bedanya dengan yang satunya wassalamu alayya itu Nabi Isa doa bermohon, ya Allah wassalamu alayya, mudah-mudahan keselamatan atas. Kalau ini wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Saya mendapat kesan dari tiga waktu ini. Kan itu disebutkan ya, hari lahir, hari wafat, dan hari dibangkitkan. Itu sesungguhnya fase perjalanan manusia. Jadi keselamatan tidak hanya lahir, setelah itu tidak selamat, enggak. Lahir ya sampai mati, berarti ada keselamatan di situ.
Lalu setelah mati dibangkitkan alam barzakh. Ketika dibangkitkan, orang di barzakh itu sudah tahu nanti akan di mana tempatnya. Itu juga diselamatkan. Ketika itu selamat, maka nanti endingnya di akhirat kita akan selamat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa menjaga amanah Al-Quran yang oleh Allah dititipkan kepada kita, sehingga Al-Quran ini bisa betul-betul kita bawa ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.